Bab 321 diculik. Aku menghelakan nafas panjang, memaksa diriku sendiri agar tetap tenang. Aku menghitung waktu kejadian. Kami kira-kira pukul setengah 7 malam turun makan malam, dan sekarang sudah pukul 7.35. Waktu 35 menit ini mau dibilang panjang tidak panjang, mau dibilang pendek juga tidak pendek, tapi ketika kamu baru saja keluar Elina pasti masih berada di kamar. Jika gerakan Rang itu lambat mungkin saat ini mereka belum jauh dari sini. Aku langsung berlari keluar jendela melihat keadaan. Karena kamar hotel kami berada di tengah jadi aku bisa dengan jelas melihat keadaan di bawah, dan sekarang di depan hall hotel ini ada sebuah mobil minibus dengan pintu yang terbuka, sepertinya sedang menunggu seseorang. Sial! Aku menabrak tepi tempat tidur, berkata, semuanya cepat turun ke bawah, mereka belum jauh. Alex dan Odele langsung mengetahui keseriusan masalah ini, mereka berdua tidak banyak bicara langsung ikut denganku masuk ke dalam lift. Saat berdiri dalam lift, hatiku terus memanjatkan doa agar lift ini bergerak lebih cepat, tapi yang membuatku kecewa adalah ketika kami sudah sampai di bawah, minibus yang berada di depan pintu hotel sudah menghilang. Ketika kami sedang menunggu lift sampai di bawah, Odele sudah lebih dulu menghubungi pihak hotel untuk menutup pintu semua hotel, jadi minibus itu tidak bisa keluar. Di kota besar seperti Shanghai ini mengirim pasukan untuk menutup jalan membuat orang tahu kalau ini adalah masalah serius. Tapi Odele melakukan hal ini tanpa ragu sama sekali, aku pun dengan tulus mengucapkan terima kasih kepadanya. Saat ini Alex memanggil sebuah taksi, dan aku pun bertanya kepada satpam yang menjaga pintu itu, mobil yang tadi berhenti di depan hotel ini pergi ke arah mana. Satpam itu seketika bingung, tapi dia tahu pasti sedang terjadi masalah yang serius. Tanpa menyembunyikannya dia menunjuk arah kanan hotel ini, berkata, sepertinya mereka pergi ke arah sana. Melihat taksi sudah sampai aku tidak banyak bicara lagi langsung masuk ke dalam mobil bersama dengan Odele. Pak, maju terus ke depan, jika kami tidak suruh berhenti maka jangan berhenti. Odele berbicara kepada supir taksi itu, hatiku saat ini semakin tegang dan menyalahkan diriku sendiri mengapa meninggalkan Elina sendirian di dalam kamar, mengapa turun ke bawah untuk makan tidak sekalian membawanya. Tapi aku semakin membenci diriku sendiri karena tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menjaga Elina, dan membiarkan dia diculik oleh orang di dalam hotel. Supir taksi itu tidak menjawab, dia hanya mengendari mobil dengan kecepatan yang tinggi, namun tidak lama kemudian supir taksi itu berkata, Nona, kita tidak bisa berjalan ke depan lagi, sepertinya jalan itu ditutup oleh polisi, kalian beritahu aku ingin kemana, aku akan cari jalan lain dan mengantar kalian ke sana. Tapi sepanjang jalan aku tidak melihat mobil minibus itu, hal ini membuatku semakin cemas, jalan di depan sudah ditutup, jika penutupan jalan ini terlambat sama saja malah membuat kami terjebak di sini dan membiarkan Elina dibawa pergi oleh penculik itu. Alex tiba-tiba berkata, apa kalian masih ingat kalau tempat kita sudah diketahui oleh orang? Tadi siang ketika pintu hotel kita diketuk oleh orang, aku sadar di depan pintu berdirilah 3 orang pria. Apa maksudmu? Bisa saja hal ini dilakukan oleh mereka, bisa jadi mereka tidak meninggalkan hotel itu, dan mengambil kesempatan ketika kita pergi dan menculik Elina yang masih berada dalam kamar. Alex saat ini tidak seperti biasanya yang dendam denganku, tapi dia sedang menganalisis kasus dengan serius. Mata Odele tiba-tiba bersinar, berkata, jika itu tidak salah, bisa saja 3 orang itu adalah orang suruhannya Jackson. Aku berkata, Pak, putar jalan, dan kembali ke arah kita jalan tadi, masih sama seperti tadi, ikuti jalan terus. Supir taksi ini tidak bersedia lagi, anak muda, apa kalian sedang mempermainkanku, mana ada jalan lurus bola-balik seperti ini, nanti jika aku meminta uang lebih dengan kalian, kalian malah menuntutku. Aku jawab, tidak masalah, kami akan bayar sesuai tagihan kami. Odele langsung mengeluarkan sebuah dompet dan mengeluarkan uang Rp400.000, berkata, apa ini cukup? Supir itu tercengang seketika, langsung menerima uang itu, cukup. Supir itu sambil berbicara sambil memutar jalan, untungnya karena jalan itu ditutup dan ada beberapa orang yang sudah mendapatkan kabar ini, mereka pun langsung melewati jalan lain, jika tidak mereka saat ini bisa terjebak di jalan ini. Mobil itu melaju dengan cepat, lalu tiba-tiba Odele mendapatkan sebuah panggilan, menoleh kepadaku berkata, Roman, orang itu sudah ditangkap tapi tidak menemukan Elina di sana. Di mana orang itu? Aku dengan buru-buru bertanya. Mereka berada di depan pintu masuk hotel, orang-orang ini sangat pintar, mereka tahu kita akan mengikuti arah jalan yang ditunjuk oleh satpam tadi, jadi setelah mereka keluar, mereka langsung memutar arah, dan bersiap melewati jalan lain untuk pergi dari sana, tapi sayangnya mereka malah ditangkap oleh petugas kota Shanghai. Setelah Elina selesai bicara, hatiku semakin cemas, Elina kamu ada di mana? Sepanjang perjalanan aku terus mendesak supir taksi itu agar bisa mengendarai lebih cepat lagi, melihat kami sudah memberikannya uang supir itu tidak banyak bicara, dengan cepat mereka sudah melihat beberapa mobil polisi yang mengelilingi sebuah mobil. Aku dengan cepat turun dari mobil, melihat ke segala arah, tapi tidak peduli mau di dalam mobil, ataupun di luar mobil, aku tetap tidak menemukan bayangan Elina.
Odele berjalan mendekati seorang polisi, berkata, apa kalian mendapatkan jejak Direktur Elina? Beberapa polisi itu berkata, ketiga orang itu mengatakan kalau wanita yang mereka culik masih berada di dalam hotel, dan mereka bertiga hanya digunakan untuk menarik perhatian kalian saja, dan membuyarkan fokus kalian, tapi kalian tidak perlu khawatir, setelah mendapatkan kabar ini kami sudah melakukan penggepungan di daerah dekat hotel itu dengan ketat, jangankan penjahat, seekor nyamuk pun tidak akan bisa lari dari sana. Mendengar hal ini membuatku menghelakan nafas lega, aku melihat ke arah mereka bertiga yang sudah berada di lantai, ternyata mereka adalah orang yang bertubuh besar dan kuat, tapi saat ini mereka terlihat seperti anak ayam yang berjongkok di atas tanah dengan tangan di atas kepala, namun salah satu dari mereka terlihat tidak senang. Lalu aku pun memperhatikan tongkat listrik yang terus berkedip yang sedang dipegang oleh salah satu polisi itu, sepertinya tongkat listrik inilah yang membuat mereka menyerah, jika tidak mereka tidak mungkin bisa menyerah secepat ini. Alex melihat sekilas tiga orang ini, mereka adalah tiga orang yang aku lihat siang tadi. Kalau Elina masih berada di dalam hotel, maka lebih baik kita kembali ke hotel sekarang. Aku kembali mencari taksi yang tadi, saat ini supir taksi itu melihat kami sedang berbicara dengan polisi, sepertinya dia sadar kalau ada yang tidak beres, dan berencana untuk pergi dari sana. Namun Odele langsung menahan jendela mobil itu, supir taksi itu pun tersenyum, berkata, anak muda, apa kalian masih mau menggunakan taksi ini, mau kemana kita? Aku jawab, pergi ke hotel tadi, dan tolong kendarai dengan cepat. Raut wajah supir menampakkan keraguan, aku lanjut berkata, kamu tenang saja, masalah uang sepersen pun tidak bakal kurang dan juga uang yang sebelumnya aku berikan juga tidak akan aku ambil kembali. Supir barulah dengan senang mengiyakan, baiklah, saya sangat senang bisa melayani polisi, ini ada kehormatan saya, silakan duduk dengan baik. Pas supir mendadak mundur, dan memutar tajam ke arah kiri, sejenak terdengar suara mesin yang keras, supirnya ngedrifting, dan melaju ke arah hotel. Bab 322 Amarah. Aku hanya peduli dengan keselamatan Elina saja, tidak memperhatikan keahlian supir taksi ini dalam mengendarai mobilnya, namun Alex saat ini sedang pegangan dengan gagang pintu, dengan mata yang bersinar, berkata, Pak, apakah kamu sebelumnya pernah mengendarai mobil balap? Keahlian membawa mobil seperti ini jika tidak mengendarai mobil balap sangatlah memalukan. Supir taksi itu tersenyum, berkata, enggak kok, hanya saja aku sudah menjadi supir taksi selama 30 tahun, jadi perlahan-lahan keahlianku dalam mengemudi mulai terlatih. Alex tidak memperdulikannya, dia meminta nomor telepon supir taksi itu, dia bilang nanti dia akan mencarinya lagi. Karena jarak ke hotel tidak jauh, jadi dia dengan cepat sudah sampai di pintu masuk hotel, tapi keadaan hotel saat ini dijaga dengan ketat, banyak mobil polisi yang berhenti di sana, satpam yang berada di sana sudah terkejut dari tadi, sehingga tidak tahu dia sekarang berada di mana, yang paling membuatku sulit untuk menghadapinya adalah di tengah mobil polisi itu terdapat sebuah mobil. Plat mobil itu sangat umum, selain itu mobil itu termasuk mobil kelas 2, tapi aku pernah melihat mobil ini beberapa kali. Ketika aku berjalan ke sana Karihe keluar dari dalam, dengan wajah yang gelap menatapku sekilas, halo Roman, bagus sekali kamu, aku baru saja pergi 1 hari dan Elina akan diculik oleh orang karena ikut denganmu. Saat ini aku baru mengerti, ternyata terjadi masalah sebesar ini di kota Shanghai bukanlah karena Odele, melainkan karena keluarga Bai. Keluarga Bai sudah lama berada di kota Shanghai, dengan kekuatan dan jaringan yang kuat, membuat keluarga mereka memiliki kedudukan yang tinggi yang tak tergoyahkan. Secara alami semua saluran di sini saling terhubung. Ketika Elina diculik oleh orang, mungkin mereka hanya sedikit lebih lambat dari mereka mengetahuinya. Anak tunggal perempuan keluarga Bai diculik, tentu saja pusat keamanan kota Shanghai tidak berani bergerak lambat, maka dari itu situasi seperti ini bisa terjadi. Karihe melihatku tidak berbicara, dengan kesal melayangkan tangannya ingin menamparku, namun aku langsung menangkap tangannya, berkata, Paman Kari, aku hormati kamu makanya memanggilmu Paman, tapi sekarang bukan saatnya menyalahkanku, ketika Elina sudah diselamati barulah kamu membuat perhitungan denganku. Karihe menatapku dengan penuh amarah, baiklah, Roman aku beritahu kamu, jika terjadi masalah dengan Elina, maka keluarga Bai akan memberitahumu apa itu penderitaan. Aku tidak memperdulikannya, berjalan ke depan pintu, Odele bertanya kepadaku, apa itu anggota keluarga Bai? Aku menganggukkan kepala, bisa dibilang begitu. Aku pikir Karihe hanyalah pelayan di keluarga Bai, tapi dia dikirim untuk tetap berada di sekitar Elina, dan dia datang kemari demi Elina, jadi bisa dibilang dia adalah keluarganya. Aku berkata, kita naik sekarang. Odele menganggukkan kepala, lalu dia mengatur orang, nanti kami naik terlebih dahulu, lalu kalian bagi jadi 4 kelompok, setiap orang memeriksa 1 lantai, setiap kamar dan setiap sudut runagan tidak boleh terlewatkan. Siap. Polisi yang berada di depan pintu masuk menjawab dengan kata yang sama, dan saat ini Jordi juga berada di sana dengan wajah yang kusam. Mungkin dia mengerti penculikan yang terjadi pada Elina saat ini pasti akan ada hasil yang buruk di belakangnya, masalah ini tidaklah semudah kelihatannya.
Aku dan Alex masing-masing memegang sebuah senjata listrik, dan Odele mengeluarkan pistol yang dia pinjam di kantor polisi kota Shanghai. Kami bertiga sama-sama masuk ke dalam. Karena Elina diculik, maka sebagian besar pegawai hotel yang sudah mendapat kabar ini langsung dieksekusi keluar, jadi yang tersisa di dalam hotel hanyalah pegawai maupun tamu yang belum mendapat kabar ini. Setelah berjalan sampai di depan lift, aku bilang ingin naik lift, namun Odele bilang mau naik tangga dan Alex mengatakan, sekarang kita tidak tahu orang-orang itu bersembunyi di mana, jadi lebih baik kita periksa CCTV baru buat keputusan. Aku dan Odele hampir berbicara secara bersamaan, berkata, jika CCTV itu ada, pasti sudah dihancurkan dari awal. Alex dengan cepat sudah kembali lagi dan memasang wajah yang tidak senang, berkata, CCTV benar-benar dihancurkan, tapi aku sudah mendapatkan sebuah kabar baru. Kabar apa? Hotel ini totalnya ada 22 lantai, dikurangi dengan lantai 4 dan atap hotel. Ternyata hotel ini hanya memiliki 20 lantai, tapi ketika aku memeriksa rekaman CCTV tadi, menemukan ada 3 lantai yang CCTV-nya rusak, yaitu lantai 3, lantai 8 dan lantai 17. Aku dengan serius berkata, sekarang kita hanya bertiga, jika kita memeriksa setiap lantai bersamaan takutnya waktu kita tidak cukup, kalau begitu aku pergi ke lantai 8, Alex ke lantai 3 dan Odele ke lantai 17, sebisa mungkin kita selesaikan pertempuran ini dengan cepat. Alex tidak mengatakan apa-apa, namun Odele berkata, biar aku saja yang pergi ke lantai 8, aku ada pistol. Aku melihatnya sekilas, berkata, aku tahu apa maksudmu. Terima kasih niat baikmu, tapi Elina diculik karenaku, jadi aku harus menyelamatkannya dengan tanganku sendiri. Odele kali ini tidak melawan lagi, dia hanya berkata, kalau begitu kamu hati-hati. Alex berkata, apa yang kalian ributkan, yang terpenting saat ini adalah segera naik dan selamatkan orang. Kami tidak ragu lagi, karena Alex memeriksa lantai 3, jadi dia langsung menaiki tangga menuju lantai 3, aku dan Odele naik lift menuju ke lantai 8 dan 17. Aku mengangkat kepala melihat, ternyata CCTV lift juga dirusak, dengan begitu kami akan lebih sulit untuk menyelamati Elina. Dengan cepat lift itu mengeluarkan suara, pintu lift lantai 8 terbuka, sekali aku keluar keadaan koridor itu sangatlah kosong, tidak ada hal yang aneh. Karena kamar yang kami tempati di lantai 10, jadi lantai 8 adalah jarak yang paling dekat antara 3 pilihan tapi, dan orang-orang itu pasti bersembunyi di sini. Karena itulah satu orang memeriksa satu lantai sangatlah bahaya, jadi inilah alasan mengapa Odele sebelumnya ingin merebut memeriksa lantai 8 denganku. Yang paling penting adalah orang-orang itu rata-rata ahli dalam membuka kunci, hotel yang kami tempati adalah menggunakan metode kartu untuk membuka pintu, jadi orang itu pasti orang dalam hotel ataupun orang yang benar-benar ahli dalam membuka pintu. Aku menghelakan nafas dalam, karena CCTV sudah dihancurkan, jadi sekarang tidak ada orang yang tahu kalau aku sudah sampai di sini. Aku pelan-pelan berjalan ke pintu kamar pertama, lalu menempelkan telingaku ke pintu itu, mendengar apakah ada suara di dalam. Dengan cara ini tidak hanya tidak mengganggu orang, juga bisa membuatku melakukan pencaharian dengan cepat. Karena sebelumnya sudah dibilang kalau hotel ini sudah ditutup dengan ketat, jadi sebagian besar tidak ada orang lagi di sini, dan jika menemukan suara di salah satu kamar, maka kemungkinan besar itu adalah tempat orang-orang itu menculik Elina. Elina jika diculik seperti ini kalau dia tidak pingsan, walaupun dia tidak berteriak, setidaknya dia pasti mengeluarkan suara. Kira-kira aku sudah berada berdiri di sana 10 detik, namun tidak terdengar suara sama sekali dari dalam kamar, jadi aku melanjutkan pencaharianku ke kamar lain. Mungkin cara aku ini ada gunanya, akhirnya ada suara di balik kamar ke-8 yang aku cari, aku memelankan nafasku, dan aku mendengar suara ribut di dalam dan suara tangisan seseorang. Elina. Bab 323 menyelamatkan dia. Namun, saat ini terdengar suara langkah kaki dari dalam ruangan, berjalan menuju pintu, suara itu semakin lama semakin dekat, aku dengan cepat bersembunyi ke samping dan menemukan posisi yang paling nyaman untuk memastikan pertama kali pintu dibuka. Aku dapat menggunakan tongkat listrik di tanganku untuk menjatuhkan seseorang. Aku menahan nafas dan pada awalnya berencana untuk mengirim pesan kepada Alex dan Odele, dan saat ini memasukkan kembali handphone ke saku. Pada saat berikutnya, pintu terbuka dengan lembut, dan kemudian seorang pria besar berjalan keluar, yang paling kejam memegang sebatang rokok yang tidak menyala, pupil mataku terbatas, dan dengan kecepatan kilat tongkat listrik yang berada di tanganku mengenai perut pria besar itu. Pria besar itu bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun dan jatuh ke lantai setelah beberapa kali kejang. Pada saat yang sama, beberapa suara berisik di ruangan itu tiba-tiba berhenti, jantungku berdebar, menendang tubuh pria besar yang jatuh pingsan itu, bergegas masuk ke dalam ruangan. Detik berikutnya, ruangan itu tampak aneh sunyi senyap lagi. Total ada 6 orang di ruangan itu. Tangan Elina diikat ke belakang dengan tali melingkari lehernya dan dilemparkan ke sofa. Dan 5 orang lainnya, 3 orang sedang bermain poker di atas meja, dan 2 orang sisanya sedang menonton. Seperti sama sekali tidak peduli dengan pasukan polisi yang mengelilingi di lantai bawah.
Dan saat aku melihat Elina, matanya yang awalnya redup menyala lagi, dan aku juga merasa lega, pakaiannya masih cukup lengkap, dan kelompok orang ini tidak melakukan apapun padanya. Saat berikutnya Elina berteriak, sambil menggelengkan kepalanya ke arahku. Sialan! Bahaya! Dari mana datangnya sialan ini? Tidak peduli dari mana dia datang, saudara-saudara serang dia. Dan beberapa pria besar yang bermain kartu di meja teh tiba-tiba bereaksi, di tempat di mana aku tidak bisa melihatnya mereka masing-masing mengeluarkan senjata, dan memukulnya ke arahku. Tetapi aku hanya bergegas masuk dan dengan keadaan berdiri, sedangkan mereka duduk di sofa bermain kartu, dan postur tubuh yang besar membatasi kecepatan mereka. Aku tiba-tiba memukulkan tongkat listrik dan meletakkannya di belakang punggung orang yang paling dekat denganku. Orang itu langsung kehilangan kekuatannya dan melepaskannya, tongkat di tangannya terbanting ke lantai dan mengeluarkan suara yang nyaring. Dan ketika dia jatuh, tersisa 4 orang yang telah berada di depanku menyerang. Untuk menyerang orang tadi, posisi aku terlalu jauh ke depan. Untuk serangan selanjutnya, aku setidaknya harus mengalahkan 2 orang. Dan aku melihat peluang untuk bergerak ke arah kanan, menghindari tongkat besi yang paling mengancam memukul kepalaku. Pada saat yang sama di belakang bahuku mendapat pukulan, tetapi aku menggertakkan gigi menahannya dan seluruh orang terus bergegas maju menyerbu, seseorang berbalik di belakang beberapa orang. Dia bangkit dan menekan tongkat listrik ke pinggang orang terakhir itu. Seluruh tubuh orang itu juga langsung kejang. Namun, ketika aku melihat baterainya, masih setengah penuh. Aku bergerak sedikit ke posisi di mana aku baru saja dipukul, dan merasa seluruh tubuh sedikit nyaman, dan bergegas menuju 3 orang yang tersisa. Mungkin terlalu sulit bagi aku untuk 1 lawan 6, aku menghabiskan 1 orang dulu saat lawan dalam keadaan belum siap, kemudian berturut-turut membuat 2 orang jatuh, dan sisa 3 orang, ini sudah mengurangi rasa diancam. Ketiga orang ini menggunakan beberapa gaya bertarung jalanan, tetapi tangan kanan aku memegang tongkat listrik yang kekuatannya lebih kuat daripada penjaga keamanan umumnya, bisa dengan mudah menghajar mereka. Hanya dalam beberapa menit, ke-6 orang itu telah jatuh ke lantai, tetapi 1 orang terakhir aku tidak menyetrumnya, sebaliknya bersiap untuk mempertahankannya dan menanyakan kepadanya beberapa informasi. Aku terlebih dahulu membantu Elina melepaskan ikatan talinya. Terlepas dari segalanya Elina langsung memeluk bahuku dan menangis di dadaku. Roman, aku tahu kamu pasti datang. Aku menepuk punggungnya yang lembut dan menghiburnya berkata, kamu masih di sini, bagaimana bisa aku tidak datang? Ketika kondisi kejiwaan Elina sedikit pulih, matanya sudah merah semua, dan aku berkata, pergelangan kakimu masih terluka sekarang, kamu tunggu aku dulu. Selesai berbicara melihat ekspresi Elina yang cemas, aku berkata lagi, aku tidak meninggalkan ruangan ini, aku hanya membereskan mereka. Aku mengumpulkan beberapa orang yang pingsan, hanya menyisakan 1 orang terakhir yang secara khusus aku tinggalkan untuk menginterogasinya. Saat ini, wajahnya sangat pucat, dan bahkan berlutut di lantai memohon ampun. Kakak, kami tidak tahu bahwa dia adalah wanitamu. Maafkan kami tidak mengenalinya. Kakak, kamu adalah orang yang dermawan dan baik hati, ampunilah kami kali ini. Petik 2. Tersisa seorang botak, dan pada saat itu kepala mereka pun berkeringat dingin. Aku bertanya, siapa yang meminta kalian untuk menculik Elina? Aku bahkan curiga apakah geng ini sama dengan geng yang menculik Adam Luo. Si botak itu menelan ludah, tidak ada orang yang meminta kami untuk datang. Beberapa saat kemudian aku meninju dan menendangnya lagi, dengan cepat wajah si botak itu membengkak, bahkan jauh lebih serius daripada Alex. Suara si botak sedikit berubah, seperti akan menangis, aku katakan, kakak apakah kamu masih ingat orang yang mengejar untuk membunuh kalian di bar kemarin, tetapi ditangkap dan masuk ke kantor polisi? Kami dan mereka itu satu geng. Saat ketiga kakak kami kembali tadi malam, mereka berkata mereka akan membalas dendam kepada kamu, dan kami baru datang ke sini untuk menculik orang. Petik 2. Di kepalaku tiba-tiba muncul 3 orang berambut pendek, tetapi aku masih tidak percaya bahwa ini hanyalah insiden balas dendam yang sederhana. Aku sedang berpikir apakah mau percaya atau tidak padanya. Tiba-tiba Elina berkata, Roman, jangan percaya dia, di belakang mereka pasti ada seseorang. Mataku berbinar dan bertanya pada Elina, apa yang kamu tahu? Wajah Elina tiba-tiba tampak memerah, mereka awalnya ingin melakukan hal buruk padaku, tetapi kemudian mereka menerima telepon, setelah itu mereka baru bermain kartu. Aku mengerutkan kening dan menatap si kepal botak, berkata, sepertinya kamu tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Si botak itu memberikan satu kesempatan, ketika aku mau memukulnya lagi, dengan cepat berkata, kakak, aku salah. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Kali ini aku berjanji mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak menjawab, hanya menatapnya dengan ringan, seluruh tubuh si botak gemetar dan dengan gagap berkata, seperti ini, 2 hari yang lalu seorang pria misterius menemui bos kami dan mengatakan meminta kami untuk membunuh seorang pria yang bernama Roman, dan akan memberikan kami uang 1 miliar.
Sambil berbicara melihat ekspresi wajahku yang marah, si kepala botak dengan cepat mencibir dan berkata, itu kakak kamu, tetapi kelak kami tidak akan pernah berani melawan rencana kalian lagi, aku bersumpah terhadap langit. Aku mengambil tongkat listrik dan menepuknya, kurangi omong kosong, lanjutkan berkata. Aku tidak menyangka kami begitu banyak tidak bisa membunuhmu. Sebaliknya, kalian bisa melarikan diri. Lupakan saja ini. Aku bahkan ditangkap dan diselidiki sepanjang sore. Dan pagi ini pria misterius itu menelpon bos kami lagi dan meminta dia untuk menculik gadis yang berada di sebelah kakak, dan bayar tepat waktu, 1 jam 200 juta. Pada saat itu, bos kami juga tidak banyak berpikir, dia langsung setuju, karena itu meminta kami datang untuk mengintai, maka adanya situasi sekarang. Petik 2. Si botak berkata dengan wajah yang merasa bersalah, dan aku merasa sangat senang, berkata, jadi, kamu masih merasa bahwa kalian sendiri cukup dirugikan. Ya, tidak, tentu saja tidak. Si botak itu berkata dengan wajah yang menderita, jika aku dari awal tahu kakak begitu kuat, bahkan meminjamkan kami 10 nyali kami juga tidak akan berani datang. Bab 324 Jangan memaksa. Tiba-tiba aku teringat tentang pintu yang terkunci, dan dengan wajah yang galak berkata, bagaimana kalian bisa membuka kunci pintu? Si botak itu tersenyum malu, ketika kami datang untuk mengintai, kami mencari seorang pelayan kamar dan memberinya uang 1 juta, dan dia memberikan kami kunci. Aku tertegun, dan kemudian melihat ke Elina, Elina juga dengan ekspresi polos di wajahnya, kupikir kalianlah yang mengambil kunci untuk membuka pintu. Aku tidak mengira itu adalah mereka. Aku berkata, oke, kamu sebaiknya mencari nama pelayan kamar nanti, kalau tidak akan ada polisi di lantai atas dan bawah, dan kamu tidak akan bisa melarikan diri. Berbicara sampai di sini, aku tiba-tiba teringat bahwa ketika aku memasuki pintu, mereka masih bermain poker dengan santai, dan reaksinya salah, lalu baru menyerangku. Aku merasa curiga dan berkata, apakah kalian tidak tahu bahwa hotel ini dikelilingi oleh polisi? Bahkan masih berani bermain kartu di sini. Aku menghela nafas sedikit, tidak tahu apakah mereka harus dikatakan ceroboh atau tidak, harusnya mereka dikatakan tidak punya otak. Si botak memegang kepalanya, dan bahkan menjawabku dengan keras, tahulah, tetapi bagaimanapun kami tetap tidak bisa berlari, untuk apa terburu-buru? Lebih baik bermain kartu. Mendengar perkataan si botak ini, aku tidak bisa berkata-kata lagi, dan aku sedikit percaya kata-katanya, tampaknya orang yang di belakang menghasut untuk membunuhku adalah kunci untuk membuka semua ini. Aku menghela nafas lega, karena semuanya telah dikatakan, kalian harus menunggu sanksi hukum. Wajah si botak terlihat menyedihkan karena mendapatkan kesulitan membawa Elina. Jika si botak ini ada perubahan, aku mungkin tidak bisa mempertimbangkannya. Aku hanya langsung menelpon Odele dan memberitahu kepadanya bahwa aku telah menyelamatkan Elina dan mengatakan nomor kamar. Tidak lama kemudian Odele membawa sekelompok polisi bergegas masuk, pada saat masuk pintu beberapa pistol menunjuk ke arahku, membuatku terkejut dan seluruh tubuh berkeringat dingin, aku takut dengan tangan kawan yang bergetar dan menembakku. Diikuti oleh Alex, serta Jordi, dan beberapa orang Karihe, mereka merasa lega melihat kami baik-baik saja. Karihe berjalan mendekat dan berkata, Nona, apakah kamu baik-baik saja? Elina menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja, hanya saja tadi sore kakiku terkilir. Karihe mengerutkan kening, menatapku, dan aku dengan tidak sungkan membalas menatapnya. Beberapa polisi datang, memborgol kelima orang yang terbaring di lantai dan si botak dengan wajah yang frustasi, dan membawa mereka pergi dari ruangan. Aku melihat ke pintu. Di sana ada seorang pria parubaya dengan perut buncit, saat ini ekspresinya seperti sedang sembelit tidak merasa senang. Dan ada tanda di dadanya, manajer hotel, diperkirakan hari ini Elina dibawa ke sini, atau bekerja sama dengan staf internal memaksa untuk memasuk ke ruangan, reputasi hotel ini mungkin suatu saat akan hancur dan tidak dapat pulih. Sebelum pergi, si botak itu juga menyebut nama pelayan kamar yang memberi mereka kunci kamar. Ekspresi pelayan itu juga sangat tidak senang, dan akhirnya ia naik mobil polisi. Tak lama kemudian hanya ada beberapa orang yang tersisa di ruangan itu, beberapa dari kami, ditambah dengan Karihe, Jordi, manajer hotel, dan seorang pria dengan rambut pendek lainnya, pria parubaya dengan kerutan yang dalam di antara alisnya. Odele berjalan mendekat dan diam-diam berbisik di telingaku, orang terakhir itu adalah Jaki. Pada saat itu, Jaki berjalan mendekat, dengan wajah ramah, menunjukkan memberi salam kepada Elina, dan kemudian melihat ke Odele, terlihat seperti sangat akrab, kamu pasti adalah Odele. Kamu benar-benar mirip seperti ayahmu. Odele juga dengan sopan menjawab beberapa kata, Jaki baru berjalan mendekat dan berkata kepada aku, ini adalah Roman yang menyelamatkan Nona Elina hari ini. Bagus, bagus, orang yang tampan dan berbakat, berani dan luar biasa adalah bibit yang langka dan bagus. Petik 2. Sudahlah, Jaki, karena beberapa anak ini baik-baik saja, kamu kembalilah duluan.
Hari ini terjadi hal semacam ini di sini, semua orang memiliki tanggung jawab. Mari kita kembali dan mengadakan diskusi, selain itu juga penyelidikan menyeluruh, menghukum dengan berat dan gali lebih dalam untuk melihat siapa yang sebenarnya yang sangat berani menawan orang dengan terang-terangan di kota Shanghai. Dan Jordi sebagai kepala biro formal terus di pintu diam-diam melihat. Setelah Jackie selesai berbicara, Jordi baru berjalan masuk. Jackie menjawab 2 kali dan kemudian diam tidak berkata-kata dan adegan ini langsung membeku. Pada saat ini, pada dasarnya dapat ditebak bahwa hubungan antara Jordi dan Jackie tidak harmonis seperti keduanya berbicara, bahkan pada saat ini, Jordi telah mulai berhati-hati terhadap Jackie. Karihe berkata pada saat itu, "Sudahlah, karena Nona Elina baik-baik saja, Jordi dan Jackie kalian kembalilah dulu. Aku masih punya beberapa hal untuk dibicarakan dengan mereka. Oh ya, manajer kamu juga pergilah dulu." Jordi tersenyum dan tidak peduli dengan kata-kata Karihe, dia datang untuk menyapa Odele, dan kemudian beberapa orang pergi bersama. Hanya kami yang tersisa di ruangan itu. Alex berbaring di sofa dan tidur sebentar, sedangkan Odele melamun menatap keluar jendela. Dia tidak ikut pergi ke kantor polisi. Aku tahu dia punya sesuatu yang ingin dikatakan, tetapi tidak nyaman untuk mengatakannya karena ada orang luar di tempat kejadian. Dan karena Karihe tiba, aku dengan cepat melepaskan Elina. Pada saat ini, pergelangan kakinya sama sekali tidak bisa berjalan. Aku berkata, "Paman Kari, karena hari ini di hotel Elina mendapatkan bahaya, merepotkanmu malam ini untuk mengantar Elina kembali." Petik 2. Karihe mendengus tanpa menjawab, dan Elina bahkan lebih canggung. Baginya, kedua sisi siapapun tidak ada yang baik membantunya, dan terpaksa tetap diam. Aku berjongkok di depan Elina, dan Elina yang hendak pindah. Karihe dengan terkejut dan marah berkata, "Roman, apa yang ingin kamu lakukan?" Aku dengan kaget melihatnya sekilas, menggendong Elina turun. "Kalau tidak silakan Paman Kari yang menggendongnya." Karihe sangat marah, tetapi dia juga tidak tahu bagaimana cara untuk menolaknya. Lagi pula, bahkan Elina sendiri tidak bermaksud menolaknya. Jadi dengan alami menggendong Elina masuk ke lift, karena kamera pengawas di lift rusak, Karihe mengatakan bahwa itu berbahaya dan tidak dapat digunakan. Aku mengkritik orang tua ini tidak tahu malu, kami tinggal di lantai 10, tidak bisa turun tanpa naik lift. Elina mengatakan keberatan, mengatakan bahwa semua orang baru saja keluar dari lift, dan tidak ada masalah apapun. Namun, Karihe bersikeras untuk tidak naik lift. Aku terpaksa mengalah, dan setuju untuk naik tangga. Aku tidak tahu apakah Karihe orang tua ini dengan sengaja menunjukkan kepada aku raut wajahnya. Pokoknya, di dalam hati aku telah memarahinya berkali-kali. Ketika aku check-in di hotel, aku merasa bahwa desain hotel yang luas dan murah adalah hal yang baik, tapi sekarang menggendong Elina turun ke bawah aku baru merasa ada yang salah, karena ketinggian lantai sangat tinggi, jadi setiap lantai menghabiskan banyak energi fisik, untungnya aku dalam waktu yang lama, latihan, ada gunanya. Seperti baru saja aku mengalami pertarungan sengit, sekarang juga masih bisa terus hidup. Namun, dengan susah payah turun sampai di lantai 3. Aku merasa kakiku sedikit melemah. Elina juga merasakan ada yang aneh padaku. Odele tersenyum dan mengetahui terlebih dahulu berkata, "Roman, apakah kamu sudah tidak sanggup? Jika kamu sudah tidak sanggup, beritahu aku bisa membantumu menggendong Elina." Petik 2. Wajah Elina tiba-tiba langsung memerah, dan aku menggertakkan gigi dan berkata, "Bagaimana mungkin? Elina tidak lebih berat. Jangan memaksa." Alex juga mengejek aku, dan aku membalas memarahi berkata, "Pergi." Meskipun kekuatan fisikku tidak banyak tersisa, Elina memeluk leherku erat-erat, aku menggendongnya turun selangkah demi selangkah, tetapi aku merasa bahwa hati di antara kami tidak pernah begitu dekat dan cocok seperti ini, sebaliknya tidak seperti biasanya tenang. Bab 325 minta maaf. Di bawah tatapan mata 3 orang yang mengejek, aku akhirnya membawa Elina ke bawah, dan Karihe sudah menghubungi orang-orang keluarga baik. Saat ini di luar pintu hotel terdengar suara mobil, pengemudi itu juga masih terlihat akrab, seperti sudah pernah melihatnya sebelumnya. Aku menggendong Elina ke dalam mobil, Elina mungkin membuat langkah yang begitu intim di depan begitu banyak orang untuk pertama kalinya, meskipun masih bisa melihat wajahnya memerah hingga ke leher di malam hari. Elina berkata, "Roman, aku kembali dulu, kamu harus segera memberitahuku jika ada sesuatu dalam 2 hari ini." Aku melihat Karihe yang duduk di depan lagi, Karihe mengangguk, sepertinya tidak mau menanggapiku. Aku juga tidak peduli, membawa Odele dan Alex kembali ke hotel, karena sudah larut malam dan diblokir oleh polisi hari ini. Banyak tamu yang memilih untuk tinggal di hotel lain, lobi menjadi tampak sangat sepi dan hanya ada satu pelayan di meja depan dan dengan manajer hotel yang baru saja turun. Melihat kami lewat, manajer hotel dengan cepat berjalan dan menghentikanku, "Tunggu, Dek." Kami berhenti dan melihat manajer hotel sedang tersenyum, "Aku benar-benar minta maaf pada Anda bertiga atas apa yang terjadi di hotel kami hari ini.
aku harap kalian tidak memasukkannya ke hati. Aku di sini mewakili semua karyawan hotel meminta maaf kepada kalian. Sambil berbicara, manajer benar-benar membungkuk kepada kami. Aku melambaikan tangan, masalah utama hotel kalian adalah penyalahgunaan orang. Jika kamu mengganti pelayan kamar dengan yang jujur, mungkin apa yang terjadi hari ini tidak akan terjadi. Sejujurnya, aku masih sedikit marah dengan hotel ini. Elina mengalami cedera pergelangan kaki di kantor polisi dan ditahan setelah kembali ke hotel. Jika pelayan hotel ini tidak terlalu rakus uang, masalah yang berikutnya terjadi tidak akan terjadi. Tapi sekarang melihat manajer hotel yang seperti itu, Elina yang pada akhirnya juga baik-baik saja, kemarahanku menghilang sebagian besar. Manajer hotel menyeka butiran keringat di dahinya, mengeluarkan 3 amplop, menyerahkannya kepada kami. Bagaimanapun, masalah hari ini adalah kelalaian tugas di hotel kami. Aku harap kalian bertiga bisa menerimanya. Aku tercengang sesaat, Alex bahkan tidak melirik amplop itu. Odele mengerutkan kening. Manajer, apa yang kamu lakukan? Wajah manajer hotel seperti dikempeskan menjadi bola, tersenyum. Hari ini adalah masalah kami. Kami pasti menanggung seluruh tanggung jawab. Bisa dianggap menerima pengalaman yang mengancam tapi tidak membahayakan. Masalah ini juga sudah dengan serius mempengaruhi istirahat Anda bertiga. Alex orang kaya, acuh tak acuh dengan uang di dalam amplop. Odele orang yang memiliki rasa keadilan, dia tidak suka kesopanan semacam ini, dan aku semakin bingung. Kami semua menolak, tapi manajer itu menyerahkan amplop itu lagi, berkata, jangan menolak lagi, hari ini terjadi sesuatu pada kalian di hotel kami harus mengkompensasinya, ini adalah uang untuk kalian bertiga pergi ke hotel lain, dan biaya kamar selama beberapa hari terakhir, kami juga akan mengembalikannya ketika kamu check out. Aku baru mengerti, ternyata manajer itu ingin mengusir orang. Aku memandang Odele juga depresi. Aku mengambil amplop itu, berkata, oke, terima kasih manajer. Manajer meminta maaf kepada kami lagi, kemudian mengatakan dia memiliki sesuatu untuk dilakukan, lalu pergi duluan. Berjalan sampai di depan lift, Alex melirik amplop di tanganku, berkata, aku pikir manajer ini tulus, aku tidak menyangka dia juga bisa mengeluarkan 80.000 ini. Aku berkata, mendekati saja sudah okelah, 3 amplop ini untuk satu orang satu. Manajer hotel juga berpikir untuk mengecilkan masalah besar dan membuat masalah kecil menjadi bukan masalah. Untuk menjaga kedamaian, bagaimanapun, masalah hari ini benar-benar membawa dampak yang tidak baik ke hotel ini. Sambil berbicara, aku membagikan 3 amplop, masing-masing memegang 1 amplop di tangan. Aku membukanya, di dalam memang ada tumpukan uang yang rapi. Tapi melihat jumlahnya, mungkin sekitar 20 juta. Aku berkata, apa kamu masih ingat ketika polisi memblokir hotel? Odele menatapku. Tentu saja aku ingat, kenapa? Pada saat ini, lift baru saja datang, aku berjalan masuk, berkata, orang-orang yang datang pada saat itu bukan hanya polisi, tapi juga orang keluarga baik, pimpinan biro kota, manajer hotel ini juga tidak bodoh, aku perkirakan dia pikir kita membuat masalah, jadi sekarang memberikan kita uang dan menyuruh kita pergi, karena takut menyebabkan lebih banyak masalah. Rugi sedikit uang tidak lebih penting daripada keamanan, kan? Setelah jeda sesaat, aku lanjut menambahkan, mungkin seseorang tidak memperhatikan, dia sudah dicopot dari jabatan manajernya. Odele dengan tidak berdaya berkata, untungnya meskipun sekarang sudah sangat malam, tapi masih pukul 10, kalau tidak malam ini kita mungkin tidak akan memiliki tempat tinggal. Alex mengangkat alis, berkata, apa? Manajer itu ingin mengusir kita. Alex selalu diam tidak bersuara, pada saat ini, dia tiba-tiba berbicara, benar-benar membuatku terkejut, sesaat berikutnya kepalaku penuh dengan garis-garis hitam, Alex baru sekarang bereaksi. Brengsek, biarkan aku pergi berdebat dengannya. 20 juta itu apaan, tidak cukup. Alex tidak senang, berkata dia ingin turun, aku segera menariknya, berkata, sudah-sudah, kamu juga harus memikirkannya, kita tinggal di hotel ini sudah berapa hari. Menyebabkan banyak masalah untuk orang lain, tidak memanggil kita untuk pergi di tempat saat itu juga sudah memberikan kita wajah. Memberikan wajah apa? Pada saat itu, bahkan para pemimpin Biro Keamanan Umum Kota datang untuk mengunjungi Direktur Elina. Manajer hotel ini juga tidak benar, dia berbalik dan meminta kita untuk pergi. Alex membantah. Ya, itu tepatnya karena para pemimpin Biro Keamanan Umum Kota datang berkunjung, jadi dia memberi kita 1 orang 1 amplop. Kalau tidak, apa kamu pikir uang orang lain bisa keluar? Odele memegang dadanya dan menjelaskan, itu juga artinya keluarga Bai sangat kuat, masalah kali ini dampaknya sangat serius. Kalau tidak, manajer hotel akan langsung mengatakan interiornya sedang direnovasi dan memaksa kita pergi. Apa kita masih tetap bersikeras untuk tinggal di sini? Setelah mendengarkan kata-kata Odele, Alex baru menyadarinya setelah memikirkannya, mengatakan, oh, dia berlari ke kamarnya untuk membereskan barangnya, hanya aku dan Odele yang tersisa di koridor. Aku berkata, Sersan Odele, terima kasih untuk hari ini. Odele tersenyum dan berkata,
terima kasih apa? Apa kamu menyusahkanku lagi untuk satu atau dua kali? Jika kamu benar-benar ingin mengucapkan terima kasih, kamu beritahu aku, luka di tubuhmu, dan dendam kamu dan keluarga Gong, semuanya berasal dari mana? Benar-benar ingin mengatakannya. Aku berkata, dendam antara aku dan keluarga Gong adalah karena Elina. Aku baru saja selesai mengatakannya, Odele tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang jelas. Aku mengerti, wanita cantik, apalagi wanita cantik seperti Direktur Elina, bisa menjadi bencana bagi negara dan rakyat. Aku berkata, sebenarnya, kamu juga sangat tidak buruk. Wajah Odele tiba-tiba menjadi dingin, apa katamu? Merasakan niat membunuh, aku buru-buru membuka pintu kamarku tanpa melihat ke belakang, menyelinap masuk, tapi sebelum berbalik, aku sepertinya melihat leher putih Odele memerah. Bab 326 mengikuti petunjuk. Karena kali ini aku datang ke Shanghai dengan terburu-buru, jadi kami tidak membawa banyak barang. Mengenai Odele, pada dasarnya dia tidak membawa apa-apa, semua kebutuhan sehari-hari semuanya dibeli di Shanghai. Dengan cepat kami membereskan barang-barang, sampai di kamarku, Odele berkata, sekarang kita akan tinggal di tempat lain, berarti jika kita mulai dari klub malam Adam Luo, itu pasti tidak akan berhasil. Benar, tapi coba pikirkan, kami tinggal di hotel ini selama beberapa hari, tidak menemukan sedikit pun petunjuk, sebaliknya, kita menempatkan diri dalam bahaya beberapa kali, bahkan jika manajer tidak mengusir kita hari ini, kita juga harus mempertimbangkan untuk mengganti tempat tinggal sekarang. Aku berkata dan teringat Odele yang ingin mengatakan tapi ragu-ragu di dalam kamar pada waktu itu. Aku bertanya, Sersan Odele, apa masih kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan? Odele tersenyum, berkata, aku pikir kalian tidak bisa melihatnya. Alex yang awalnya berbaring di sofa, tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan, mendengar berita Odele saat ini, dia juga berlari dengan cepat kemari. Melihat kami semua mendengarkan, Odele berdeham-deham, berkata, kelompok yang datang hari ini adalah orang-orang yang menculik Adam Luo, iya kan? Kami mengangguk, ya. Orang di belakang layar yang memerintahkan untuk menculik Adam Luo pasti akan menghubungi mereka lagi, bagaimanapun, mereka sekarang pasti tahu sedikit tentang orang di belakang layar, kan? Alex bertanya. Odele menatapnya dengan ganas, Alex segera menarik lehernya, Odele mengangguk puas, kemudian baru lanjut mengatakan, jadi selama kita mengatur seseorang untuk memperhatikan mereka, kita mungkin bisa menangkap orang di belakang petunjuk. Aku tiba-tiba menemukan maksud intinya, benar, Mark akan dipindahkan ke penjara 2 hari lagi, jika pihak ketiga benar-benar ingin memprovokasi kita untuk melawannya, pasti akan melakukan perencanaan yang lebih ketat dalam 2 hari ini, dan pasti akan ada gerakan. Odele mengangguk, benar, tapi kamu juga tidak bisa sembarangan menyuruh orang mengawasinya, begitu kita bertindak gegabah dan membuat musuh sadar dengan gerakan kita, akan menyusahkan jika ingin mencari petunjuk orang di belakang layar lagi. Jadi kita hanya dapat menemukan beberapa benda penting terlebih dahulu, kemudian menanganinya dengan hati-hati. Ketika aku mendengar Odele berkata seperti ini, beberapa gambar tiba-tiba muncul di pikiranku, apa kalian masih ingat 3 orang yang kita tangkap di hotel? Tentu saja ingat. Odele duduk dan berkata, mereka pasti bos kecil dari organisasi ini, tapi kita tentu saja tidak bisa memilih mereka, karena aku menanyakan beberapa hal pada mereka terakhir kali, jadi sebagian besar orang di belakang layar pasti tidak akan mengungkapkan berita kepada 3 orang ini lagi. Aku berkata sambil memandang keluar jendela, Alex malah menyela, kalau tidak mencari mereka, kita mencari siapa? Apa jangan-jangan kamu ingin mempekerjakan seseorang untuk mengikuti bos organisasi ini? Aku tidak tahu apa ada bos di organisasi ini, tapi bahkan jika ada, kita juga harus menyerah. Lagi pula, bos organisasi ini bertanggung jawab untuk berhubungan satu arah dengan utusan utama di belakang layar. Jika kita bertindak gegabah dan ketahuan, kerugian kita tidak akan bisa menutupin keuntungan yang didapat. Karena itu, aku ingin meminta Sersan Odele pergi mengawasi orang yang melukaiku sebelumnya tapi malah aku pukul dengan tongkat dan masuk rumah sakit itu. Aku memikirkannya, sekali lagi memastikan bahwa pria itu memang seorang pemimpin. Selesai berbicara, aku melihat Alex dan Odele, keduanya tidak ada yang tahu dengan jelas situasinya saat itu. Aku harus mengulangi situasinya pada waktu itu sekali lagi. Odele baru berkata, jika mengikuti ide Roman, maka kita juga hanya bisa melakukannya seperti itu. Odele ragu-ragu untuk sementara waktu, berkata, oke, kalau begitu seperti itu saja. Setelah berbicara, mengeluarkan ponsel dan membuat panggilan telepon keluar. Melihat Odele pergi ke pinggir untuk berbicara, aku juga merasa sedikit lebih santai, bagaimanapun, kami banyak membicarakan masalah ini, tapi implementasi rencana khusus, yaitu pelacakan, hanya bisa dilakukan oleh polisi Shanghai. Sampai pada saat ini, jelas tidak realistis untuk menyuruh orang datang dari kota Yanjing. Dengan cepat Odele kembali untuk memberitahu kami kalau semuanya sudah diatur, dan situasi bos kecil itu juga jelas. Bos kecil itu bernama Andreas,
terakhir kali aku pukul dengan sebatang tongkat, sebenarnya itu bukan masalah besar, hanya saja karena dipukul di bagian belakang kepala, otaknya kekurangan suplai oksigen dan pingsan. Aku juga merasa lega, untungnya tidak terjadi masalah besar dengan orang ini, kalau tidak, bahkan jika aku anggap melakukan perlawanan diri, tapi itu akan menjadi masalah yang rumit. Odele kemudian memberitahu kami bahwa Andreas baru saja keluar dari rumah sakit hari ini, tidak ada yang melihatnya sejak kembali ke rumah. Mendengar kalimat terakhir, aku menjadi gugup, tiba-tiba ada tebakan, apa mungkin tebakanku benar? Utusan utama di balik layar benar-benar memilih untuk menyuruh Andreas mengurus hal berikutnya. Setelah memikirkannya, aku menggelengkan kepala lagi, sekarang bukan saatnya untuk mempertimbangkan ini, kami masih perlu pergi ke tempat lain untuk menginap, mengenai memilih hotel, sebenarnya aku sudah mempertimbangkannya. Aku mengirim pesan kepada Yona, memberitahunya bahwa kami perlu mengganti tempat tinggal karena beberapa hal. Tapi nyatanya, si gadis kecil ini tidak bodoh, dia tahu apa yang terjadi di hotel hari ini. Pertama dia dengan khawatir bertanya apa kami ada masalah, kemudian bertanya apa aku memiliki kabar dari Adam Luo. Bahkan jika aku mendengar dia ingin menangis, aku juga hanya bisa memaksa diriku berkata tidak ada. Yona terdiam beberapa saat, lalu mengatakan jika kami sudah menemukan hotel baru, kirim lokasinya ke dia, kemudian menutup telepon. Bel pintu berdering sesaat setelah menutup telepon, aku melihat di lubang mengintip dan melihat pelayan, kami baru membuka pintu. Setelah mengalami masalah hari ini, kami sudah membuat kebiasaan melihat situasi sebelum membuka pintu. Pelayan itu sangat panik, karena dia memiliki banyak kunci di tangannya saat ini, seolah-olah bersiap untuk membuka pintu. Melihat kami keluar, pelayan perempuan mungkin memikirkan apa yang terjadi hari ini, dengan air mata berlinang, dia hampir menangis. Aku di sini bukan untuk mencuri barang. Aku adalah orang yang diatur manajer ke sini untuk membersihkan kamarmu. Aku tidak tahu kalian ada di sini. Ketika pelayan meminta maaf, aku segera menahannya, berkata, tidak perlu, kami memang ingin pergi. Pelayan itu baru menghentikan air matanya, dada yang bernafas naik turun itu menjadi tenang, berkata, terima kasih. Kami berjalan ke bawah, benar-benar melihat manajer hotel berdiri di meja depan, saat ini dia menatap kami dengan senyum di wajahnya. Kami semua tahu dia sangat ingin kami segera pergi, jadi juga tidak berencana untuk mengatakan apa-apa, hanya melakukan check-out dengan tenang, tapi Alex malah mengerutkan kening. Manajer, kamu harus mengelola hotel ini, kami masih belum pergi, kenapa pelayan kamar naik ingin membersihkan kamar? Wajah manajer hotel itu memerah, benarkah? Ada hal seperti itu, aku akan memarahinya lain kali. Melihat check-out sudah selesai diurus, kami mengambil uang kamar selama beberapa hari dan kartu ide, menarik Alex yang masih ingin berbicara, berjalan keluar pintu, aku berbisik, apa kamu bodoh? Jelas pelayannya dikirim oleh manajer ini untuk mendesak kita pergi. Ekspresi Alex menjadi tegang, dia mendengus, berkata, di mana kita akan tinggal malam ini? Aku melihat jam, hampir jam 11, tapi jalanan tampaknya masih belum sepi, aku tentu punya rencana bagus. Bab 327 hampir direkam diam-diam. Kami keluar dari hotel tempat kami tinggal sebelumnya, kami berkendara sepanjang jalan ke Biro Keamanan Publik Kota yang tidak jauh dari teater pertunjukan malam di mana Adam Luo bekerja, naik taksi sekitar setengah jam lebih, tapi kami tinggal di sini sebentar, faktor keamanannya tidak terlalu tinggi. Mungkin karena Biro Keamanan Publik berjarak kurang dari 500 meter dari sini, ketika kami sampai, sudah tidak ada orang di jalan, pelayan di meja depan juga mengantuk dan sedang berbaring di meja sambil memandangi ponsel saat itu. Aku batuk dan petugas segera menjawab. Refleks berdiri dan berkata kepada kami, apa yang bisa aku lakukan untuk Anda? Aku berkata, kami ingin 3 kamar, yang terhubung. Dia berbicara sambil menyerahkan kartu identitasnya, memilih jenis kamar, dan dengan cepat menyelesaikannya. Sambil berjalan menaiki tangga, Odele menatapku dengan pandangan aneh. Roman, bagaimana kamu bisa tahu ada hotel di sini? Biasanya, ada sangat sedikit tempat hiburan seperti hotel, KTV, dan klub malam di dekat Biro Keamanan Publik. Alex berkata, apa masih perlu bertanya? Pasti pernah tinggal di sini sebelumnya, kan? Aku terdiam. Benar, aku benar-benar pernah tinggal di sini sebelumnya, tapi itu juga kebetulan. Odele menatapku tidak percaya, tapi tidak banyak bicara lagi. Naik ke atas, kami masih tinggal di kamar yang terpisah, tapi kami memeriksa semuanya di dalam ruangan, tapi ketika aku siap-siap untuk tidur, aku mendengar seseorang mengetuk pintu, tok tok tok. Ketika aku berjalan ke pintu dan melihat Odele dengan pakaian kasualnya, aku membuka pintu, kenapa? Saat ini aku sudah mengganti piyama yang agak sedikit memalukan, jadi aku juga tidak mengundangnya masuk ke kamar. Namun Odele hanya menatapku dengan wajah cemberut saat ini, berbisik, keluar denganku. Aku tercengang untuk sesaat, berkata, aku ganti pakaian dulu. Odele berkata, tidak perlu, langsung keluar saja. Aku mengangguk, mengikuti Odele keluar tanpa menutup pintu,
berjalan sampai ke ujung koridor. Odele dengan hati-hati melihat sekeliling, kemudian baru berkata, ada masalah di ruangan ini. Aku mengerutkan kening, ada apa? Ada kamera pengawas. Bibir Odele bergerak sedikit, setiap kata terdengar dengan jelas di telingaku. Aku terkejut dan bertanya, di dalam kamar. Bisa menemukan lokasinya? Odele berkata, tentu saja, aku sebelumnya sudah mempelajari anti-investigasi dan kriminal di Akademi Kepolisian, hari ini bermanfaat. Aku berkata, ini belum terlambat, kita hancurkan kamera pengawasnya dulu. Setelah selesai berbicara, kami kembali. Odele mengatakan padaku bahwa kamera pengawas di kamarnya sudah dibersihkan, sekarang hanya ada di kamarku dan di kamar Alex. Aku berkata untuk membersihkan kamera pengawas di kamar Alex dulu. Odele memimpin dan berjalan ke kamar Alex dan mengetuk-ngetuk pintu. Alex dengan cepat membuka pintu, dia seharusnya juga sedang siap-siap untuk tidur saat ini, bertanya, kenapa? Masih belum pergi tidur, ngapain kesini? Aku tidak akan menemani kalian berantem dengan pemilik rumah. Setelah selesai berbicara, Alex ingin kembali ke kamar, aku buru-buru menariknya dan berkata, kamu sini dulu. Aku tidak berbicara omong kosong dengannya, tapi langsung melihat Odele dan memberi instruksi. Odele segera menyadarinya, dia berjalan ke kamar sambil tersenyum dan mulai mencari-cari. Alex bingung, berteriak, apa yang kamu lakukan Sersan Odele? Begitu masuk langsung mencari barang di setiap sudut, apa aku masih bisa menyembunyikan wanita di kamarku? Untungnya aku cepat, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa nanti, aku menutup mulutnya dengan erat dan tidak berhenti menatapnya. Wajah Alex tercengang, tapi jika dia bodoh saat itu, dia akhirnya mengerti bahwa ada sesuatu di kamarnya, dan Odele dan aku datang ke sini untuk menemukannya. Alex tidak tahan lagi, wajahnya memerah, dia berusaha melepaskan diri sambil menunjuk ke tanganku yang menutupi mulutnya. Aku sadar bahwa dia hampir mati lemas olehku dan buru-buru melepaskannya. Alex segera menepuk dadanya dan menghirup udara, melihatnya memelototiku. Aku buru-buru berkata, jangan khawatir, aku akan memberitahumu kenapa nanti. Alex melirikku dengan kesal, kemudian baru menoleh, memperhatikan postur mempesona polisi wanita itu dengan rajin bola-balik di dalam ruangan. Tidak lama, Odele berkata, oh, kami cepat-cepat berlari mendatanginya. Sesaat berikutnya Odele tersenyum, akhirnya ditemukan. Odele berkata sambil mengambil kawat dari pinggangnya, meraih ke lemari pakaian yang berlapis kayu, menarik ke arah luar, dan dengan cepat menarik keluar benda bulat yang sangat kecil seperti telur burung. Bentuknya agak mirip stiker magnetik kecil, tapi terlihat jauh lebih besar, karena ada lensa di tengah yang berkilau. Aku berkata, barang ini adalah kamera pengintai yang dikatakan Sersan Odele. Odele mengambilnya di tangannya dan mengangguk sambil tersenyum, benar, tepatnya, barang ini harus disebut kamera lubang jarum, ada banyak tempat untuk menyembunyikannya, terutama di beberapa titik buta. Melihat ini, Alex akhirnya tahu kenapa ekspresi kami begitu aneh. Dia menatap kamera di tangan Odele dengan tidak percaya. Sial, sekecil ini, benar-benar bisa merekam diam-diam. Odele berkata, tentu saja, banyak hal ilegal dan kriminal yang tidak bisa dipisahkan dari ini. Fitur terbesar dari kamera lubang jarum adalah dia memiliki bidang pandang yang luas, dan karena kecil, jadi tidak mudah ditemukan, sehingga sering terlihat. Jika digunakan untuk merekam rahasia privasi orang, benda ini hampir tidak mungkin ditemukan. Mendengarkan dia berkata dengan begitu dalamnya, aku tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, karena hampir tidak mungkin ditemukan, maka Sersan Odele, bagaimana kamu menemukannya? Wajah Odele memerah, dia menjelaskan, aku baru saja berbaring, masih belum sempat ganti baju, dan merasa diintip orang, aku melihat ke dalam ruangan, jika di lampu di langit-langit dalam ruangan itu dipasang satu. Jadi aku baru teringat kalian. Ketika berbicara tentang bidang keahlian, Odele menjadi percaya diri, selama kamu sadar akan kamera ini, tidak sulit untuk menemukannya. Pertama, untuk berhasil menangkap sesuatu, kamera ini harus ditempatkan di bidang visi yang luas. Kedua, ukuran kamera ini sangat kecil, tapi sekecil apapun, jika kamu perhatikan dengan cermat, akan selalu ada tempat yang tidak sesuai dengan lingkungan sekitarnya, jadi warna penempatannya pasti berantakan. Selama kamu memahami kedua ini, sangat mudah untuk menemukannya. Aku sama sekali tidak mengerti hal-hal ini, begitu Odele mengatakannya, aku baru sadar keajaiban penggunaan mainan ini. Aku berpikir sambil melihat lampu di langit-langit lagi, benar saja, karena dekorasi yang khusus, lampu di langit-langit memiliki pandangan yang luas kecuali kap lampu, dan tempat-tempat lain hampir redup. Hal yang sama berlaku pada lemari pakaian berlapis kayu yang baru ditemukan oleh Odele. Aku berkata, dan yang ada di kamarku, Sersan Odele, tolong kamu pergi dan keluarkan. Odele tidak banyak bicara, langsung ke kamarku di sebelah dan menemukannya, dan Alex dan aku dengan cepat mengikutinya. Karena dua pengalaman sebelumnya, Odele segera menemukan kamera di bagian atas tirai jendela French window. Bab 328 Orang Mati. Odele meletakkan 3 kamera di atas meja teh di dalam kamarku dan terdengar suara logam yang sangat jernih.
Aku melihat bagian atas tirai dan aku mempunyai ide. Aku bertanya, Odele, apakah kamu pernah berpikir, siapa sebenarnya yang memasang kamera-kamera ini? Odele mengerutkan keningnya, siapa lagi, seharusnya pekerja atau bos hotel ini. Jika tidak bisa menemukannya, maka akan ketahuan jika besok membawanya ke kantor polisi untuk memeriksa sidik jarinya. Warna kamera ini masih lumayan baru, jika dipasang baru-baru ini, seharusnya di atasnya masih tersisa beberapa sidik jarinya. Petik 2. Aku menggelengkan kepala, tidak perlu memeriksa sidik jarinya, kamera pemantau ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan pihak hotel. Paling banyak mereka hanya memberikan kunci kamarnya. Jika digunakan sebagai kamar yang dihitung per jam maka orang lain punya cukup waktu untuk mengatur segalanya. Petik 2. Tidak ada hubungannya dengan pihak hotel, kalau begitu siapa? Tidak mungkin keluarga Gong atau pihak ketiga yang melakukannya kan? Mereka tidak punya kemampuan untuk memprediksi masa depan. Kenapa mereka bisa tahu bahwa kita akan menginap di sini, kemudian menyewa kamar per jam untuk memasang kamera pemantau terlebih dahulu? Alex terlihat tidak mempercayainya dan dia sengaja menggodaku. Mungkin tidak apa-apa jika kamu menebaknya. Aku tidak melakukan perhitungan dengannya, aku melanjutkan pembicaraan sambil melihat Odele. Aku punya satu dugaan dan kurang lebih sama dengan Alex tadi, tapi ini lebih mendekati kenyataannya. Petik 2. Odele mengerutkan keningnya dan bertanya kepadaku, tunggu sebentar Roman, mengapa kamu begitu yakin bahwa bukan pihak hotel yang memasang kamera pemantaunya? Aku berkata, ini adalah sebuah teori yang sangat sederhana. Ketika kita naik tadi, kita semua sudah melihat bahwa hotel ini ada 8 lantai. Jika seandainya setiap lantai ada 20 kamar, maka hotelnya ini kurang lebih ada 200 kamar. Jika setiap kamar dipasang kamera pada tempat yang sama, maka ini tidak akan mencurigakan dan menghemat waktu. Jika tidak, setiap kamar dipasang kamera pada tempat yang berbeda maka mungkin bos hotel ini akan menjadi pusing. Petik 2. Aku berkata sambil menunjuk ke jendela, lebih tidak perlu mengatakan bahwa kamera hanya dipasang di kamar kita. Jika ini dipasang oleh pihak hotel maka akan dilakukan secara massal, jika tidak maka biayanya akan terlalu tinggi. Ini tidak terlalu mungkin, kita baru pertama kali menginap dan kebetulan ketiga kamar ini ada kameranya. Petik 2. Seolah-olah menyetujui penjelasanku, Alex terlihat tidak puas tapi dia tidak membantahnya lagi. Odele juga mengerutkan keningnya, sepertinya dia sedang berpikir kaitan masalahnya. Kalau begitu aku katakan dugaanku. Aku tersenyum dan berkata, masalah ini pada dasarnya bisa dipastikan bahwa ini dilakukan oleh keluarga Gong atau pihak ketiga, kemungkinan pihak ketiga lebih besar. Dari informasi yang kita dapatkan sejauh ini, kekuatan pihak ketiga sangat pintar, setiap kali ada jebakan kita tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi meninggalkan jejaknya. Petik 2. Aku berbicara sambil berbalik, aku berjalan ke pintu dan melihat sekeliling, setelah aku memastikan tidak ada orang di sana, aku berkata dengan pelan, kekuatan pihak ketiga sebenarnya tahu bahwa keadaannya tidak beres sejak polisi mengepung hotel pada sore hari, mereka tidak bergerak ke arah yang mereka inginkan tetapi mereka memilih strategi lain. Mereka tahu bahwa kita pasti akan pergi, kemudian memilih beberapa hotel yang lebih berkemungkinan besar akan kita kunjungi di kota Shanghai. Oleh karena itu, ketika kita masih menyelamatkan Elina di sana, maka banyak hotel dan kamar yang disewa per jam dan orang-orang di dalamnya sedang memasang kamera pemantau. Petik 2. Kalau begitu, bagaimana mereka tahu bahwa kita akan masuk ke dalam beberapa kamar ini? Odele bertanya penuh kebingungan. Odele, sepertinya keterampilanmu masih belum cukup baik. Aku menghela napas. Tidak peduli kita menginap di hotel mana, asalkan kita membutuhkan 3 kamar yang berderet maka itu pasti kamar kosong pada hari itu. Jika pihak ketiga mengisi semua kamar kosong sebelum kita datang dan hanya tersisa beberapa kamar yang berderet, maka bukankah kita akan tinggal di kamar itu? Setelah mendengar analisisku, kamar tiba-tiba menjadi sunyi untuk beberapa saat. Odele baru melihatku penuh arti dan berkata kepadaku, Roman, kamu benar-benar luar biasa. Petik 2. Setelah memikirkannya, Odele menambahkan lagi, bagaimana kalau begini saja? Kamu dan aku akan menjadi polisi kriminal. Dengan keterampilan analisis kamu, aku jamin masa depanmu akan sangat menjanjikan. Petik 2. Aku menggelengkan kepalaku, lupakan saja sekarang, aku masih harus terus bekerja di perusahaan grup Waring. Jika ada kesempatan, maka mungkin ke depannya bisa sering datang mencarimu. Petik 2. Melihatku menolaknya, Odele juga tidak mengungkitnya lagi. Dia bertanya, karena pihak ketiga tahu jelas dengan gerakan kita, kalau begitu apakah mereka juga sudah menghitung setiap langkah yang akan kita lakukan selanjutnya? Alex juga mengerutkan keningnya, jika seperti itu, kita mungkin akan sulit menyelamatkan teman Roman yang bernama Adam Luo itu. Petik 2. Odele berkata, benar, jika dilihat dari sudut pandangku, ketika seseorang diculik dan hilang jejaknya, semakin lama kehilangan kontak maka semakin kecil peluang hidupnya. Petik 2. Aku menggigit gigiku, tapi ada satu hal yang aku tidak terlalu mengerti tentang masalah ini, jika melakukan semua perencanaan ini dan sangat mengenalku, siapa sebenarnya pihak ketiga ini sehingga begitu membenciku. Petik 2. Ketika memikirkan Adam Luo sudah diculik selama 3 hari, hatinya merasa putus asa.
Kami berdiskusi sebentar di dalam kamar dan akhirnya memutuskan bahwa karena kekuatan pihak ketiga sudah sampai ke tempat tinggal kami, maka kami lebih baik sedikit hati-hati. Karena Odele adalah seorang gadis maka dia tidur sendirian di dalam kamar dan Alex dengan enggan membawa selimutnya ke ranjangku. Aku tidur di sofa. Awalnya berpikir bahwa sesuatu akan terjadi pada malam hari, tidak diduga, sepanjang malam aman-aman saja dan kami tertidur sampai pagi. Ketika bangun pada hari berikutnya, tidak tahu dari mana Alex mendapatkan beberapa barbel, dia melatih ototnya di depan jendela sambil disinai matahari pagi. Dapat dilihat bahwa Alex masih bersikeras melakukan latihan, otot-otot di lengan dan perut penuh dengan kekuatan, sedangkan aku hampir tidak kelihatan. Aku lebih kuat darinya, aku lebih kuat karena pengalaman bertarung lebih banyak darinya, ini seperti medan perang, aku seperti seorang prajurit tua yang sangat memahami medan perang dan situasi di tempat manapun, sedangkan dia adalah tentara bersenjata lengkap dan memakai peralatan Amerika terbaru tapi tidak tahu apa-apa tentang medan perangnya. Tidak sampai beberapa menit, pintu kamar diketuk, Alex buru-buru membuka pintunya dan kemudian Odele masuk dengan tergesa-gesa dan berkata dengan muram, "Gawat, Roman." Petik 2. Aku segera bangun dari sofa, aku bertanya sambil memakai baju, apa yang terjadi? Alex juga memperlambat kecepatannya dan mendekat. Odele melihat kami dan berkata, "Roman, apakah kamu masih ingat ketiga preman yang kita culik ke hotel untuk ditanya itu?" Aku mengerutkan keningku, ada apa dengan mereka? Odele berbicara sambil melihatku. Bab 329 hari terakhir. Dan hatiku juga bergetar, begitu bangun dari tidur, ketiga orang itu sudah dibunuh, apakah tahu siapa yang melakukannya? Odele berkata, perkiraan awal itu dilakukan oleh pihak ketiga. Petik 2. Dalam pikiranku muncul ekspresi Jackson yang tampak seperti tersenyum, aku baru merasa tenang tapi sekarang menjadi khawatir lagi. Di mana mayat mereka sekarang? Aku bertanya. Odele berkata, Roman kamu tidak perlu khawatir, itu tidak berguna, barusan orang dari kantor polisi di kota Shanghai berbicara denganku di telepon, mereka mati dipukul benda tumpul dalam satu pukulan, maka ini pasti berkaitan dengan pembunuhan yang direncanakan, jika dipikirkan secara logis, kita adalah orang yang paling mungkin melakukan hal itu tapi kita tadi malam berada di hotel. Barusan aku turun ke bawah untuk mengambil rekaman CCTV, jika nanti terjadi masalah maka rekaman itu dapat digunakan sebagai bukti. Petik 2. Setelah itu Odele menyodorkan sebuah USB kepadaku dan berkata, di dalam ini berisi video pengawasan kemarin dari ketika kita masuk ke dalam hotel sampai jam 4 subuh dan itu adalah waktu kematian yang teridentifikasi oleh pihak forensik yang dapat membuktikan bahwa kita tidak pernah keluar dari hotel. Petik 2. Aku berkata, kamu benar-benar profesional, kamu bahkan memikirkan ini. Petik 2. Odele menyunggingkan mulutnya dan berkata, tentu saja, jika tidak bagaimana aku bisa bekerja di bidangku ini. Alex terlihat ingin mengatakan sesuatu di sebelah, Odele memelototinya dan dia segera diam. Aku berpikir sejenak dan berkata, aku sekarang bukan mencemaskan kematian ketiga preman itu, aku mengkhawatirkan Adam Luo, jika kekuatan pihak ketiga bahkan tidak melepaskan ketiga preman kecil itu maka nyawa Adam Luo menjadi lebih bahaya lagi. Petik 2. Odele berdiri dengan serius, kita hanya bisa menunggu perlahan-lahan, ketika mereka bertindak lagi kita baru bisa mengumpulkan buktinya lagi. Sejujurnya, kami tidak mendapatkan petunjuk apapun mengenai kematian ketiga preman itu. Petik 2. Mereka ada di mana ketika masalahnya terjadi? Aku bertanya. Karena kita memaksanya untuk membocorkan kabar tentang pelaku di balik layar, yaitu pihak ketiga yang memilih Andreas sebagai penghubung maka mereka bertiga janjian untuk pergi minum ke bar, tidak disangka ketika baru keluar dari gang di belakang bar, mereka menghilang, pada akhirnya seseorang menemukan jasad mereka di sebuah gang kecil yang terletak tidak jauh dari sana. Odele memberitahuku sedikit mengenai kasusnya. Aku menghela napas dalam-dalam, sepertinya itu memang perbuatan mereka. Petik 2. Kekuatan pihak ketiga semakin arogan, tapi aku masih belum tahu, sampai sekarang, mereka masih memegang kendali dalam semua masalah ini. Satu-satunya kabar baik adalah setelah pemulihan selama 2 hari, wajah Alex yang bengkak menjadi semakin baik tetapi masih ada beberapa memar yang hanya bisa terlihat jika kita memperhatikannya dengan seksama. Setelah kami berkemas, kami turun untuk makan, kami merasa kacau dan tidak tahu bagaimana mengurus masalah ini. Aku menelepon Yona, kami memberitahunya hotel baru tempat kami menginap dan memberitahunya harus berhati-hati dalam 2 hari ini. Tapi setelah aku berpikir, Jackson adalah salah satu orang anggota pihak ketiga, meskipun dia sering bersama Jackie dan tidak memiliki kemampuan untuk langsung menghubungi orang yang berada di belakang layar tapi setidaknya dia tidak mungkin akan melakukan sesuatu terhadap adik kandungnya sendiri. Aku merasa lega, aku berencana pergi ke kantor polisi bersama Odele untuk melihat situasinya, ponselku berbunyi. Aku ragu sebentar sebelum mengeluarkannya, beberapa hari ini terjadi banyak masalah, semuanya dikirim melalui telepon, aku bahkan merasa sedikit fobia dengan telepon karena takut akan mendapatkan berita buruk. Aku melihat itu adalah telepon dari Clay dan aku langsung menekan tombol jawabnya. Roman, ini aku, Clay.
2 hari berlalu, suara Clay terdengar sedikit lemas. Mark masih berada di pengadilan. Jika dihitung-hitung maka hari ini adalah hari terakhir. Jika berdasarkan rencana semula dan semuanya tidak ada yang salah maka besok Mark akan dikirim ke penjara kota Yanjing. Aku berkata, aku tahu itu kamu, ada apa? Apakah kamu sudah menyelamatkan Mark? Tentu saja tidak bisa menyelamatkannya, aku baru bertanya dan menjawabnya sendiri di dalam hati. Jika terjadi sesuatu kepada Mark maka pasti akan ada orang yang memberitahuku, mungkin email, mungkin Elina, mungkin juga Odele yang berdiri di sebelahku sekarang. Clay berkata, katakanlah Roman, kamu mau bagaimana baru bisa melepaskan adikku? Aku tertawa dan berkata, melepaskan adikmu. Bukankah sebelumnya aku sudah mengatakannya banyak kali? Pertama, lepaskan Adam Luo, kedua, kirimkan uang sebesar 10 miliar dan rekamannya. Oh ya, sekarang aku mau 20 miliar karena sebelumnya aku mengatakan aku akan menaikkan harganya. Petik 2. Roman, kamu jangan keterlaluan. Clay berteriak, saat berikutnya dia seperti terpikir bahwa aku masih memegang kelemahannya di tanganku. Nada bicaranya sedikit melembut dan berkata, kami benar-benar tidak tahu siapa Adam Luo, jika kamu pura-pura tidak tahu maka kita sudah tidak bisa membahasnya lagi. Petik 2. Aku berkata, kamu tidak perlu berpura-pura, pokoknya, jika aku belum melihat Adam Luo maka Mark akan berada lebih lama di pengadilan. Aku hampir saja lupa, besok harus pergi maka tidak ada hari berikutnya. Petik 2. Terdengar suara Clay yang sedang marah, Roman, aku sarankan kamu memikirkannya baik-baik, jika kamu tetap ingin mencari Adam Luo yang tidak ada itu maka itu bukan berarti kami tidak memiliki ketulusan. Aku menjadi senang, ketulusan. Apa gunanya ketulusan? Kamu sudah mendengar nama ini di telepon sebelumnya, sekarang sudah 3 hari, berdasarkan kekuatan keluarga Gong kalian, takutnya kalian bahkan bisa menyelidiki celana yang dia pakai sewaktu masih kecil dulu, sekarang kamu mengatakan tidak tahu apa-apa. Clay, kamu sedang bermain denganku ya? Cao, Roman, kamu tunggu saja, keluarga Gong kami tidak akan berhenti sebelum kamu mati. Clay mengumpat, dia masih belum menyelesaikan perkataannya, terdengar suara klakson yang nyaring di telepon, setelah itu terdengar telepon dimatikan. Aku tersenyum melihat ponselnya, Odele bertanya kepadaku, telepon dari keluarga Gong lagi. Aku mengangguk, memangnya masih ada siapa lagi selain keluarga Gong? Alex berkata, Roman kamu begitu membutuhkan uang, sekarang putra kedua keluarga Gong, Mark ada di tanganmu, bukankah kamu akan mendapatkan uang sebanyak yang kamu inginkan, mengapa kamu masih bekerja di perusahaan grup Waring lagi? Petik 2. Aku bekerja di perusahaan grup Waring bukan untuk menghasilkan uang. Aku melirik Alex. Orang ini ternyata ingin membuatku pergi. Aku melanjutkan perkataanku, keluarga Gong ingin aku melepaskan orangnya. Menurut beberapa hubungan sebelumnya, keluarga Gong sekarang paling banyak bisa menyetujui uang sebesar 60 miliar, sedangkan di tanganku mereka sudah menghabiskan hampir 40 miliar. Tapi menurutku, jika dengan uang 60 miliar bisa membuatku mengeluarkan orangnya, perbuatan ini bukan hanya membuatku malu, aku juga tidak bisa menghadapi seorang gadis, maka aku tidak bisa melakukannya. Petik 2. Odele berkata, gadis yang bernama email itu benar-benar punya pesona yang membuat orang tidak tega menyakitinya. Petik 2. Alex mengangkat alisnya, jadi email itu sangat cantik. Wajah Alex tiba-tiba terlihat genit, hehe, kalau begitu setelah aku kembali ke kota Yanjing, Roman kamu harus memperkenalkannya kepadaku. Petik 2. Aku memelototinya, kamu ini. Bab 330 hubungan. Bersikap tenang dan adil, email adalah gadis yang sangat baik, dan aku tahu perasaannya yang tidak dapat dijelaskan kepadaku. Tetapi hatiku telah ditempati oleh seorang gadis bernama Elina, dan aku tidak bisa lagi menampung orang lain. Karena itu, aku tidak ingin menghadapinya, juga tidak berani menghadapinya, karena takut bahwa suatu hari akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Mengabaikan lelucon Alex, aku berkata, Sersan Odele, kamu bawa kami ke kantor polisi untuk memeriksa, aku ingin tahu lebih banyak dengan ketiga orang itu. Odele memanggil taksi, dan tidak lama sudah tiba di kantor polisi di mana kecelakaan itu terjadi. Baru saja turun dari mobil, Odele melihat sekeliling dengan hati-hati dan berbisik di sebelahku, Roman, apakah kamu ingat kemarin aku mengatur seseorang untuk mengikuti Andreas? Petugas polisi itu sekarang berada di kantor polisi, apakah kamu ingin melihatnya? Mataku berbinar, baik, aku juga ingin melihat, jika dia bisa berhasil, maka semuanya akan diselesaikan tidak peduli betapa sulitnya. Suara Odele tidak keras, dan juga pada jarak yang begitu dekat, Alex hanya mendengar sedikit. Kami masuk ke kantor polisi, barusan tiba di pintu, seseorang datang untuk menemani kami, menyapa Odele, kemudian bertanya kepada kami apa yang ingin kami lakukan. Aku melihat Odele, tentu saja Odele tahu apa yang harus dilakukan. Benar saja, Odele mengatakan bahwa kami ingin mencari tahu lebih banyak informasi tentang 3 korban yang ditemukan pagi ini.
Petugas polisi itu meminta kami untuk duduk dulu, kemudian menuangkan segelas air untuk kami, memberikan kami sebuah file dokumen dan bergegas pergi. Melihat Odele membuka file dokumen di sana, aku berkata, aku tidak menyangka, Sersan Odele, karena berhubungan dengan Kepala Biro Jordi, di sini juga termasuk tempatmu. Petik 2. Odele berkata dengan acuh tak acuh, jika semuanya dapat ditunjuk olehmu, lalu apa gunanya kami sebagai polisi? Sini, ini adalah informasi yang kamu inginkan, kamu lihat saja dulu. Kamu bisa melewati latar belakang keluarganya, fokus pada informasi beberapa hari ini saja, mungkin akan ada sesuatu yang terlewatkan. Aku memeriksanya, ternyata itu adalah tumpukan yang sangat besar, sampai kapan jika aku melihatnya sendiri, jadi aku membaginya pada Alex dan Odele, lalu aku melihat file-file di tanganku. Karena arsip filenya relatif lengkap, jadi banyak informasi yang tidak berguna, tetapi kami telah mencari informasi yang relevan dalam periode terakhir, dan tidak menemukan petunjuk apapun. Kami bertukar file dan melihatnya lagi. Tidak terjadi apapun, lalu aku agak ragu apakah aku terlalu banyak berpikir, tiba-tiba muncul pemikiran di benakku. Aku melihat lebih cermat pada 3 poin, kemudian mengambil salah satu halaman, dan menemukan bahwa 3 orang ini selain bergabung dengan organisasi gangsters yang sama, selain itu duduk di posisi bos kecil, dan masih memiliki satu kesamaan. Yaitu arsip kolektif hilangnya mereka pada malam sebelumnya. Jika tidak salah, mereka bertiga baru saja keluar dari kantor polisi malam sebelumnya. Langsung kami bawa ke hotel, kemudian mereka diikat dan meninggalkan mereka di kamar. Menurut spekulasi dugaan, seharusnya mereka bertiga keluar dari kamar hari itu, tetapi tidak melihat kelanjutan yang relevan, bahkan seorang polisi pergi ke hotel untuk menyelidiki kamera pemantau, dan masih tidak menemukan apa yang terjadi. Aku berkata, malam sebelumnya, mereka bertiga seharusnya menemukan sesuatu selain ditangkap oleh kami, mungkin mereka ada perselisihan dengan orang di balik layar, atau itu bos mereka, setelah terjadi perselisihan, maka menjadi mayat hari ini. Bagaimana orang ini bisa begitu kejam, dalam sekejap 3 nyawa langsung melayang. Petik 2. Alex menyela, apakah itu seperti plot di dalam film, 3 orang terbunuh karena membocorkan rahasia. Aku berkata, awalnya aku juga berpikir begitu, tetapi setelah melihat file ini, aku merasa masalah ini tampaknya ada makna tersembunyi lainnya. Jika orang di balik layar ingin membungkam mulut mereka, mereka bertiga seharusnya mati malam itu, melepaskan mereka sehari, orang di balik layar akan menjadi lebih berbahaya. Petik 2. Odele berkata, benar, jadi kami bisa menduga bahwa membocorkan rahasia memang sangat kejam, tetapi orang di atas tidak bermaksud membunuh mereka untuk memperingatkan yang lain. Sampai sesuatu terjadi kemarin, mereka bertiga ada perselisihan dengan orang di balik layar, dan mengancam akan membocorkan rahasia ke semua orang. Ini yang memicu masalah yang terjadi berikutnya. Petik 2. Tiba-tiba aku memikirkan sesuatu di benakku, Sersan Odele benar-benar pintar, aku juga punya pemikiran ini, jika menurut spekulasi ini, orang di balik layar sudah berencana untuk menyerang kita. Bahkan kemarin, karena mereka ingin menyerang kita, dan 3 orang itu tidak setuju, lalu terbunuh. Petik 2. Odele tertawa, aku juga sudah menduga ini, tidak bisa anggap serius, tapi... Mengatakan ini, wajah cantik Odele segera menjadi serius, bahkan jika hanya ini satu-satunya kemungkinan, kita harus lebih berhati-hati dalam 2 hari ini, apakah itu keluarga Gong atau pihak ketiga, takutnya pergerakannya tidak akan kecil. Sekarang Roman, kamu benar-benar membuat keluarga Gong marah. Kemungkinan terbesar mereka akan menangkapmu, menggunakan nyawamu sendiri untuk ditukar dengan membebaskan Mark. Dan tujuan pihak ketiga lebih sederhana, selama Roman bertarung melawan keluarga Gong, mereka akan selalu menjadi orang yang mendapatkan keuntungan dari kerugian orang lain. Petik 2. Setelah Odele selesai berbicara, sepertinya ada sedikit pencerahan di hatiku, tetapi setelah menganalisis dengan teliti, apa yang dapat aku pikirkan masih terbatas. Ketika kami sedang minum teh di lobi kantor polisi dan melihat file, telepon berbunyi lagi, dan tatapan kedua orang menoleh. Aku melihat ponsel dan berkata, masih dari keluarga Gong. Roman, aku adalah ibu dari Mark. Aku menyalakan speaker ponsel, begitu telepon terhubung, terdengar suara marah ibu Mark. Katakan, ada apa? Kamu juga ingin mengancamku? Kataku ringan. Aku tidak tahu sejak kapan, mempermainkan orang-orang keluarga Gong seperti ini, aku merasa sangat bahagia. Omong kosong, Roman kami baru saja memeriksa, Adam Luo yang kamu katakan tidak ada hubungannya dengan keluarga Gong kami. Dia memang diculik, dan orang yang menculiknya mengatakan dia ingin kamu kembali untuk menukar orang. Tapi apakah kamu pernah berpikir, jika hal ini dilakukan oleh keluarga Gong, kami akan mengatakan kepadamu untuk bertukar dengan Mark, mengapa kami harus menunggu sampai hari ini? Suara ibu Mark tertahan, tapi aku masih bisa mendengar amarah dalam kata-katanya, meskipun dia sangat tenang, tapi menurutku, ini hanya penipuannya saja dan akan menjadi semakin berbahaya. Karena dalam pikiranku, ingin aku melepaskan Mark. Kecuali jika langit runtuh. Aku berkata, tentu saja aku pernah memikirkannya, tetapi di kota Shanghai,
aku tidak punya musuh selain keluarga Gong, apalagi orang yang menculik Adam Luo dapat membuat Kapten Polisi Kriminal Biro Keamanan Umum Shanghai berubah pikiran, kemampuan ini mungkin hanya keluarga Gong kalian yang memilikinya. Petik 2.